warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Om Ulun Basuki Langgeng Rahayu. Izinkan saya untuk membacakan manaqib seorang yang sangat-sangat memiliki jasa untuk Pasuruan, yaitu Kiai Adipati Niti Adiningrat I, yang malam ini kita holding bersama. Kisah ini berawal dari Kiai Ngabei Wongso Negoro ketika menjadi Adipati di Pasuruan pada tahun 1740 Masehi dengan gelar Temenggung Merto Negoro, yang kemudian berganti nama menjadi Kiai Tumenggung Niti Negoro. Kiai Tumenggung Niti Negoro memerintah di Kadipaten Pasuruan sebagai adipati pada periode 1740 sampai dengan 1751 dengan maksud untuk mempererat hubungan kekuasaan antara Kertosuro atau Pakubuwono dan keluarga raja dengan para pejabat wilayah kerajaan, yaitu adipati-adipati. Maka Sri Susuhunan Pakubuwono ingkang jumeneng kaping kalih menganugerahkan garwa selir beliau kepada Kiai Tumenggung Niti Negoro selaku Adipati Pasuruan yang bernama Raden Ayu Beri atau Sri Beri Bujang. Beliau adalah putri dari Pangeran Botrokusumo dari derajat Sidayu Lawas, yang juga merupakan gantung siwur atau keturunan ketujuh dari Raden Rahmat atau Kanjeng Sunan Ampel. Raden Ayu Beri berangkat ke Pasuruan diantarkan oleh Pangeran Arya Panular dan Pangeran Angrangkusumo, dua orang pangeran dari Kartosuro. Setelah mengantar beliau, Pangeran Arya Panular kembali lagi ke Kartosuro. Tetapi tidak demikian dengan Pangeran Angrangkusumo. Beliau menetap di Pasuruan dan tinggal di Winongan Kidul, yang saat ini dikenal dengan Pedukuhan Cokropaten. Pada masa awal beliau di Pasuruan, Raden Ayu Beri bertempat tinggal di Desa Kadipaten Tambak Yudan. Wilayah tersebut adalah tempat tinggal para bangsawan. Raden Ayu Beri sedang dalam keadaan hamil ketika dianugerahkan kepada Adipati Wongso Negoro. Dan pada saat penganugerahan tersebut, Sri Susuhunan Pakubuwono II berpesan, "Mangkono warawling ing ngenjang lamun babal ananggih patromim pono-pono ukas ingsun siro nomo-nomo radian ing nagari Pasuruan lan malih ing ukas ingsun sadurunge babar uko lan ojo siro saresmi jiyo lain garmoniro." Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesianya adalah, besok kalian sudah melahirkan anakmu, saya pesan supaya sungguh-sungguh untuk diberi sesebutan Raden, karena besok dialah yang akan menurunkan Raden di Pasuruan. Dan lagi pesan saya, sebelum melahirkan kamu tidak boleh menggauli istrimu. Pesan tersebut intinya adalah, apabila dari kehamilan Raden Ayu Beri ini lahir seorang anak laki-laki, maka dialah yang akan menggantikan kedudukan sebagai Adipati Wongso Negoro
atau Adipati Nitinegoro di Pasuruan. Ada kekhawatiran dari Adipati Wongsonegoro yang saat itu menjadi Adipati Pasuruan bahwa istri pertama dan putra-putranya tidak menghendaki kelahiran putra yang dikandung oleh Raden Ayuberi. Adipati Wongsonegoro memindahkan Raden Ayuberi dari desa Kadipaten Tambak Yudan ke pesanggrahan desa Grudo, distrik Kraton Pasuruan. Kekhawatiran tersebut ternyata tidak terbukti, dan di sanalah Raden Ayuberi akhirnya melahirkan seorang putra laki-laki yang kemudian diberi nama Raden Grudo. Sebagaimana kelaziman para putra Raja Jawa, setelah seorang anak beranjak dewasa, maka beliau mendapatkan gelar baru, yaitu Raden Bagus Ingabehi Sumodrono. Pada tahun 1751, Adipati Wongsonegoro wafat dan dimakamkan di Pekuncen Mulyo, Pasuruan. Pada tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 27 Juli 1751 Masehi, saat Raden Grudo Ingabehi Sumodrono berusia 11 tahun, beliau diangkat menjadi Adipati Wongsonegoro dengan gelar Tumenggung Nitinegoro II. Tidak lama kemudian, setelah Raden Grudo atau Raden Bagus Ingabehi Sumodrono diangkat menggantikan Adipati Wongsonegoro, Raden Bagus Ingabehi Sumodrono mempunyai gelar baru sebagai Adipati, yaitu Kiai Adipati Niti Adiningrat I. Kemudian beliau pindah dari pesanggrahan desa Grudo ke tempat yang baru di Kraton Dalem Enggal. Kraton Dalem Enggal itu Bapak Ibu kalau sekarang adalah di Pendopo, Kabupaten Pasuruan, yang berada di timur alun-alun, Bapak Ibu. Untuk dilantik secara resmi menjadi Adipati Pasuruan yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Adipati Wongsonegoro, berupa Kraton Dalem Enggal, ada juga masjid dan alun-alun sesuai dengan tatanan pusat pemerintahan Mataram pada umumnya. Jadi alun-alun yang ada di dekat kita ini dengan masjid itu sudah disiapkan jauh hari sebelumnya, Pak, pada saat pembuatan Kraton Dalem Enggal untuk Kiai Adipati Niti Adiningrat I. Kiai Adipati Niti Adiningrat I adalah seorang adipati yang sangat menyayangi rakyatnya, dan beliau juga dikenal sebagai sosok yang sangat cakap dan pandai. Jasa beliau kepada Pasuruan sangatlah besar dalam penataan kehidupan masyarakat. Beliau juga sangat arif dan bijaksana. Penataan ini sangat penting, di mana Pasuruan pada waktu itu hancur lebur akibat perang Suropati melawan Belanda. Dengan slogan beliau, Gemah Ripah Toto Turaharjo, penataan kehidupan masyarakat mulai dilakukan sehingga beberapa etnis seperti etnis Jawa, etnis Madura, etnis Tionghoa, etnis Arab, etnis Eropa, dan India terayomi dan terjaga. Para saudagar dari daerah lain mulai berdatangan, di antaranya adalah daerah Sumbawa, daerah Bugis, Banjar, Sumatera, Mandar, dan Bawean, sehingga perekonomian Pasuruan mulai berkembang. Di saat penataan masyarakat Pasuruan mulai berjalan, keluarga Niti Adiningrat I berduka karena wafatnya Raden Ayuberi yang merupakan ibu kandung dari Adipati Niti Adiningrat I berpulang ke rahmatullah, dan beliau dimakamkan di Pekuncen Mulyo, Pasuruan. Kiai Adipati Niti Adiningrat I memerintah Pasuruan selama 48 tahun
dan pada tanggal 8 November 1799 beliau wafat. Sesuai dengan wasiatnya, beliau dimakamkan di tempat yang telah dipersiapkan olehnya, yaitu Pajimatan Astono yang bertempat di belakang Masjid Jami Pasuruan. Bapak Ibu hadirin sekalian, kenapa kok disebut Pajimatan Astono? Kenapa kok bukan Pesarean? Karena Raden Brudo atau Kiai Adipati Niti Adiningrat I ini adalah pangeran. Beliau adalah putra dalem dari Kanjeng Susuhunan Pakubuwono. Jadi sebutan untuk makam seorang anak raja itu berbeda dengan raden-raden atau orang biasa. Pada tahun 1781, Kiai Adipati Niti Adiningrat I sudah mempersiapkan seorang putranya yang bernama Raden Ngabei Notokusumo sebagai calon pengganti beliau. Setelah Kiai Adipati Niti Adiningrat I wafat pada tanggal 28 Februari 1800, Raden Ngabei Notokusumo mendapatkan gelar Tumenggung menjadi Raden Tumenggung Notokusumo. Pada tanggal 4 Maret 1806, Raden Tumenggung Notokusumo yang sudah dipersiapkan sebagai pengganti diangkat menjadi Adipati memimpin Pasuruan dengan gelar Kiai Adipati Niti Adiningrat II. Beliau menjabat sebagai Adipati pada tahun 1800 sampai dengan 1809. Kiai Adipati Niti Adiningrat II ini wafat pada tahun 1809 dan dimakamkan bersebelahan dengan ayahandanya di Pajimatan Astono Niti Adiningrat yang berada di belakang Masjid Jami Pasuruan. Setelah Kiai Adipati Niti Adiningrat II wafat, digantikan oleh putra kedua beliau yang bernama Raden Panji Brontokusumo. Diangkat menjadi Adipati pada tahun 1809 dengan gelar Kiai Adipati Niti Adiningrat III yang memerintah Pasuruan pada tahun 1809 sampai 1833. Beliau wafat pada tanggal 30 Januari 1833 dan dimakamkan bersebelahan dengan ayah dan eyangnya di Pajimatan Astono Niti Adiningrat. Sepeninggal Kiai Adipati Niti Adiningrat III, beliau digantikan oleh putranya yang bernama Raden Bagus Amun yang lahir pada tanggal 29 Juli 1816. Raden Bagus Amun mendapatkan gelar jabatan Raden Tumenggung Notokusumo berdasarkan resolusi tanggal 14 Juni 1832 ketika ayahandanya yaitu Kiai Adipati Niti Adiningrat III masih hidup. Raden Tumenggung Notokusumo diangkat menjadi Tumenggung memimpin Pasuruan berdasarkan resolusi tanggal 18 Maret 1833. Beliau diizinkan memakai nama Raden Tumenggung Niti Adiningrat IV pada tanggal 12 Mei 1833 dengan dekrit tanggal 16 September 1846. Raden Tumenggung Niti Adiningrat IV dianugerahi gelar Adipati menjadi Adipati Niti Adiningrat IV dengan SK tanggal 18 Mei 1864 menjelaskan bahwa Adipati Niti Adiningrat IV berhak secara penuh menggunakan gelar Adipati Aryo Niti Adiningrat IV. Adipati Aryo Niti Adiningrat IV oleh masyarakat Pasuruan
lebih dikenal dengan sebutan Kanjeng Pangeran atau Mbah Surga Surji. Pada tanggal 20 Juli 1839, ketika masih bergelar Tumenggung Niti Adiningrat IV, beliau menikah dengan Raden Ayu Muni, seorang putri dari Sultan Abdurrahman Pakunataningrat yang berasal dari Kesultanan Sumeneb, Madura. Beliau wafat pada tanggal 20 Juli 1887 dan dimakamkan bersebelahan dengan eyang buyutnya, eyangnya, dan ayahandanya di Pajimatan Astana Niti Adiningrat. Demikianlah kisah hidup Raden Bruno atau Kiai Adipati Niti Adiningrat II, ngapunten, Kiai Adipati Niti Adiningrat I beserta putra-putra beliau yang menggantikan kedudukannya sebagai Adipati di Pasuruan. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan teladan bagi seluruh masyarakat Pasuruan, khususnya pemerintah daerah yang saat ini. Apabila dalam penulisan sejarah kisah hidup Raden Bruno atau Kiai Adipati Niti Adiningrat I ini terdapat kesalahan, kami tim penyusun memohon koreksi dengan referensi yang lebih baik dan lebih lengkap. Dan apabila di kemudian hari ditemukan sumber-sumber sejarah yang lebih otentik, maka penulisan akan segera dievaluasi dan kami perbarui. Sumber yang kami peroleh dalam penyusunan manakib ini adalah yang pertama, kitab sejarah famili Raden Tumenggung Arya Niti Adiningrat yang ditulis pada tahun 1904. Kemudian yang kedua adalah Babat Pasuruan yang disusun pada tahun 1880 yang ditulis oleh Raden Aryo Tirto Kusumo. Yang ketiga adalah Javanese Flag Tale yang disusun pada tahun 1868 yang ditulis oleh Van de Venter. Yang keempat, kutipan Babat Kito Pasuruan. Dan sumber yang kelima, Serat Condrokonto yang ditulis pada tahun 1923 oleh Raden Ngabehi Condro Pradoto. Mugi-mugi saking haul menika kula lan panjenengan angsal barokahipun Eyang Adipati Niti Adiningrat. Dan mugi-mugi sak mantunipun haul menika kula lan panjenengan saged sami nguri-nguri leluhur, nguri-nguri budaya, nguri-nguri sejarah ingkang wonten ing Pasuruan. Matur sembah nuwun sanget, nyuwun agungipun pangapura saderengipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.